Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas si Ba'alawi sambil tiduran aja lah, karena mereka Ba'alawi gak perlu ditanggapi. Begini, Ba'alawi semua nih kalian nih yang tidak tahu diri, kaum khurafat, pendusta, penyebar fitnah, kaum terhina di dunia ini. Jika kalian tidak mau dikatakan seperti itu, hentikan ajaran-ajaran sesat kalian. Kenapa? Ajaran-ajaran sesat kalian semuanya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran ulama kami pribumi asli. Ajaran Wali Songo yang telah diwariskan kepada ulama-ulama Indonesia. Ajaran leluhur kami. Semuanya tidak ada yang sesuai. Maka itu kami sebut ajaran kalian para Ba'alawi sesat dan menyesatkan, merusak akidah-akidah umat pribumi. Kalau kalian tidak mau dikatakan kaum hina dan terhina, hentikan narasi-narasi penghasutan kalian kepada umat-umat pribumi. Karena kalian bukan orang Indonesia. Kalian orang Yaman yang ngejedok di Indonesia dan tidak tahu malu, tidak punya urat malu. Sekali lagi, kalian kaum hina. Saya mau membahas masih seputar Ba'alawi ya. Nggak mau saya panggil Habib, nggak ada. Habib milik Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'alawi aja. Ba'alawi nih, kalau dia ceramahnya tidak khurafat, tidak bohong, tidak dawir, tidak kedustaan, tidak ngabohong, ya, tidak menyebar fitnah, nggak makan dia. Yakin saya jadi gelandangan, jadi pengemis di jalanan. Beda loh, pengemis dengan musafir. Kalau musafir berangkat dari satu tempat ke tempat yang dituju, ada tujuan. Bisa jadi secara keilmuan, bisa jadi secara ilmiah, secara kebatinan. Kalau musafir, beda dengan pengemis gelandangan. Ini Ba'alawi jadi gelandangan kalau dia tidak ceramahnya nyebar fitnah, kebohongan, jual agama, ya khurafat. Pertanyaan saya, yakin nggak Ba'alawi kalau tidak jual agama, menyebar fitnah, dusta, kebohongan, segala tetek bengek yang busuk-busuk, yakin nggak jadi pengemis? Nah, ini banyak bertanya kepada saya terkait dengan pembongkaran yang ada di desa, pembongkaran makam yang ada di desa Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak akan membela yang mana. Saya di tengah. Ini banyak terkait dengan hukum. Pertama, hukum agama. Begini ya, terutama kepada yang saya hormati, Bapak Bupati juga Bapak Polres yang ada di Pasuruan. Saya mohon supaya Bapak Polres dan Bapak Bupati ini yang cerdas, yang bijaksana. Begini Pak ya. Pertama, yang perlu dipertanyakan itu, bangunan yang dibangun itu yang dibangun itu di atas tanah miliknya sendiri. Dalam hal ini, apa tanah yang dibangun itu, apa tanah miliknya Ba'alawi, miliknya Habaib, apa bukan? Kalau itu tanah itu miliknya Habaib, kemudian dibongkar dengan PWI, maka PWI itu salah secara hukum agama, salah secara hukum pemerintah juga salah, karena itu tanah milik sendiri. Nah, yang kedua, pertanyaan lagi, kalau sekarang tanah itu bukan milik pribadi tapi miliknya masyarakat banyak, maka ketika dikasih bangunan yang besar seperti itu, maka itu haram hukumnya. Tidak boleh. Jangankan itu, ya, bangun kecil aja. Jadi ada mayit makom, kemudian dibangun, di-res, kalau katanya di-res, itu aja tidak boleh, karena akan mempersempit tanah untuk makam itu, untuk kuburan itu, yang mestinya nanti memuat 1000 mayit, itu bisa hanya 500 mayit. Kan begitu, padahal itu untuk masyarakat umum. Jadi tidak boleh. Ya kalau mau bangun, mau bangun pemahaman ngejong, yang sederhana di tanah umum jong,
oleh nang Bugiyatul Mustarsidin kayak kamu Alawi Bibi tak oleh, haram. Apalagi di kitab-kitab yang lain tidak boleh. Bangunan di Mekah, di luar Mekah seperti itu haram, itu tidak boleh. Ya, di tanahnya sendiri saja itu makruh kok. Yang banyak ulama itu mengharamkan. Ini di tanah miliknya sendiri, apalagi di tanah orang lain, orang umum. Jadi mau bangun jong, pemaafan aja nang tanah umum, jangan makam umum haram. Nang tanah di berajal pemapan lah. Jadi kudu bijaksana ya Pak Bupati dengan Pak Polda bijaksana. Kalau bukan tanah pribadi, ya, mungkin di tanah pribadi Pak Bupati, tanah umum itu haram Pak. Secara hukum agama, dan menurut hukum pemerintah dan umpamanya tanahnya ambian dibangunin seperti itu, dikasih bangunan besar seperti itu, gimana? Ada apa gimana itu? Ada boleh ya. Nah itu. Tapi kalau itu milik pribadi, wah salah yang bongkar itu ya. Mungkin itu. Jadi kemudian baik jaga kemudian tantretan montanan benih tanah tibi tanah pedan lawan itu kayak montanan tibi impian salah. Mungkin ini kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sulit menyadarkan orang yang sudah terdoktrin agama. Mereka merasa sudah punya semua jawaban. Setiap fakta baru dianggap ujian. Setiap kritik dianggap serangan. Setiap pertanyaan dianggap kurang iman. Jadi yang kamu lawan bukan argumen, tapi benteng keyakinan yang dibangun dari kecil dan dijaga pakai rasa takut. Semakin kamu jelasin, semakin mereka yakin kamu yang tersesat. Karena dalam sistem itu, ragu itu dosa, dan berpikir terlalu jauh dianggap bahaya. Akhirnya diskusi berubah jadi monolog. Kamu bawa data, mereka bawa doktrin. Dan doktrin Oknum Kiai di Gresik menjadi tersangka korupsi, teman-teman. Nah, ini oknum ya mendapatkan dana hibah yang harusnya untuk membangun asrama putri, ternyata dibelikan sebidang tanah ya. Dan tanah tersebut bukan atas lembaga ponpes, tapi atas nama pribadi. Nah, ini menurut detik.com, teman-teman. Ternyata memang di kalangan seperti ini juga banyak ya belum terbongkar. Entah itu di Islam, entah itu di Kristen, saya yakin juga banyak. Entah itu di Hindu atau Buddha ya. Pasti ada oknum-oknum yang bangsat seperti ini, pasti ada. Cuma mungkin belum saja ketahuan. Ada sebagian yang sudah ketahuan. Jadi apa ya, Indonesia itu dipandang sebenarnya sebagai negara religius, teman-teman. Tapi faktanya ya seperti ini ya. Faktanya itu seperti ini, korupsi di mana-mana ya. Baik itu politikusnya ya kan. Apalagi ininya pemuka agamanya juga sama gitu loh. Sama-sama doyan. Memang seakan-akan itu menjadi budaya, teman-teman. Nah, tapi yang sangat memalukan adalah oknum-oknum pemuka agama seperti ini. Itu yang sangat memalukan sebenarnya. Sangat disayangkan ya. Yang negara dicap sebagai religius, tapi koruptornya ya peringkat berapa itu di dunia itu. Nah, itu yang saya maksud, teman-teman. Sangat disayangkan.